Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan yang online, suara terdengar ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diberikan kesempatan di atas nikmat sehat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk mungkin berdiskusi ya, sama-sama mempelajari bahasanya Ahlul Jannah dan juga bahasa Al-Qur'an, dan terutama kita akan kaitkan dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an, dan di mana di bulan ini kita banyak ya mestinya dalam membaca, mentadaburi ya, dan juga ya mengamalkan isi Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, izinkan perkenalkan kembali ya. Nama saya Denny Setiawan. Saya di lantai 52, Production Engineer. Kebetulan S1 S2-nya waktu itu paralel, saya ngambil S1 Syariah gitu ya. Jadi ada sedikit banyak yang nanti bisa kita diskusikan. Nanti selebihnya mungkin nanti bisa dibaca di modul yang saya siapkan. Jadi modul yang Bapak Ibu sekalian pegang, baik yang offline, ini khusus saya buat kegiatan ini gitu ya. Jadi karena agak sulit menyajikan pelajaran yang semestinya belajarnya itu setahun namanya, setahun gitu ya. Cuman dalam waktu 30 menit ya, 40 menit ya. Tahun Ramadan tahun sebelumnya juga kurang lebih sama. Mulainya jam segini ya. Jadi apa namanya? Keluar dari kelas ini atau pertemuan ini harapannya bisa semangat gitu ya dalam belajar bahasa Arab, makin cinta dengan bahasa Arab, bahasanya Al-Qur'an. Nah, jadi yang online tadi saya sudah share PDF-nya. Jadi buku ini asalnya modul di mana saya coba merangkum tentang apa namanya? Tentang kaidah-kaidah bahasa Arab yang simple, tapi nanti aplikasinya terkait dengan tadabur Al-Qur'an. Ya, jadi saya bikin waktu itu 20 kaidah. Nanti ada contoh-contohnya dan bagaimana contoh-contoh itu berjalan dalam saat kita tadabur. Bukunya boleh diambil aja, Mas. Ya, ya, jadi kitab ini atau buku ini saya beri judul Mafatihul Lughatil Bahirah fi Tadabburis Suwaril Athirah. Jadi kalau letter luck-nya itu artinya kunci-kunci gitu ya, kunci-kunci bahasa Arab ya, kunci-kunci bahasa Arab yang luas ya, yang banyak, yang bermanfaat ya, fi tadabburis suwaril athirah, di dalam kita mentadaburi surat-surat yang athirah itu secara bahasa artinya harum. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah juz amma ya. Kenapa? Karena juz amma ini mestinya kita hafal ya, mulai dari surat An-Naba sampai surat An-Nas ya. Jadi nanti latihan-latihannya itu akan berputar pada surat-surat pendek ya. Surat-surat pendek ya, makanya saya beri nama judul bukunya itu adalah Mafatihul Lughatil Bahirah fi Tadabburis Suwaril Athirah ya, Suwaril Athirah. Jadi kaidah-kaidahnya, kalau kemarin sempat ngisi kuesioner, kayaknya tahun lalu sama tahun sekarang sama jawabannya, masih belum belajar bahasa Arab ya. Jadi setahun kemarin mungkin belum ketemu ya guru yang cocok di rumah ya, atau kelas online setahun yang lalu ya. Jadi qadarullah juga belum kita lanjutkan ya. Jadi tahun yang lalu tuh kita bahas benar-benar pendahuluan terkait bahasa Arab.
Ya lagi-lagi karena waktu terbatas, maka di tahun ini kita coba tematik tapi mungkin langsung aplikatif gitu ya. Dan mudah-mudahan meskipun belum kenal banget bahasa Arab, nanti kita sama-sama belajar lah ya. Ya, jadi memang benar-benar sangat-sangat kulit sekali dan insya Allah nanti hanya dialokasikan 4 kali pertemuan ya, 4 kali pertemuan. Nah, oleh karena itu, kenapa saya bikin modul seperti ini supaya bisa ada yang dipegang dan juga diulang-ulang. Nah ini bisa silakan dicoret-coret. Ini tulisannya saya gede-gedein takutnya nggak kelihatan dan di bawahnya juga ada kayak sedikit kosong ya kalau mau sedikit dicatat. Oke, ya, jadi itu latar belakangnya. Yang baru hadir tadi ya, nama saya Denny Setiawan. Lengkapnya nanti bisa dibaca di halaman berapa ya? Halaman 46 ya. Nanti kita bisa ngobrol bareng-bareng kalau ke 52. Kita mulai dari kita lihat, boleh dibuka aja dari bukunya karena ini langsung straightforward ya. Jadi bukunya tulisannya gede-gede. Nah, jadi silahkan dibuka dari halaman 1 ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sedikit backgroundnya kenapa saya buat modul singkat seperti ini. Ya, jadi seringkali ya kita sulit ya bertadabur gitu ya. Kalau kita diminta untuk baca tafsir, ya mungkin lebih sulit lagi gitu ya. Lebih sulit lagi karena bayangan kita tafsir itu biasanya panjang-panjang, meskipun juga ada yang ringkas-ringkas gitu ya. Tapi karena mungkin kemampuan bahasa Arabnya belum mumpuni gitu ya, kadang pada akhirnya kita juga ya, jadi saat bahasa Arab kita juga mungkin kurang mumpuni, jadi apa yang dirasakan kita ketika membaca tafsir itu benar-benar membosankan ya, membosankan. Makanya memang PR bagi kita semua ya untuk meresapi bahasa Al-Qur'an ya mau nggak mau sedikit atau banyak kita harus menyediakan waktu ya. Nanti di luar di rumah di masjid-masjid sekitar atau kelas-kelas online untuk lanjut kita belajar bahasa Arab. Nah, jadi modul ini saya ringkas dari 2 karya ulama besar yaitu Syekh Khalid dan Syekh Aqil. Ya, beliau juga punya tulisan yang serupa. Lanjut di halaman kedua. Di halaman kedua. Jadi karena punya 4 pertemuan, jadi rencananya ya ini sekarang di hari ini tanggal 23 kita mulai dari pendahuluan ya dan juga beberapa kaidah. Jadi saya nulis ada 20 kaidah 1 sampai 20. Nanti kita sedapatnya ya, apakah bisa 1 sampai 10. Nah, besok hari Rabu kita langsung praktekin gitu ya. Dengan saya batasi sebenarnya surat-surat dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Jadi juz ammanya juga adalah Qisarul Mufassal ya. Jadi ayat surat-surat yang kan juz 3 Al-Mufassal ini dibagi 3 ya. Nah, jadi ya yang paling ujung yang biasanya dihafal oleh anak-anak kita itu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, nanti pekan depannya lanjut kaidah 11 sampai 20, kemudian nanti praktek lagi pekan depannya. Seperti itu ya. Ya, silakan lihat di halaman ketiga. Jadi daftar isinya ya, jadi cuma ini tuh bukunya kalau nggak salah saya bikin ya 46 halaman ya, 46 halaman. Jadi kayak 10 halaman per pertemuan lah kurang lebih. Dan ini juga ukurannya A5. Ya, jadi ini daftar isinya ya. Kita akan mulai dari yang pertama ya. Di halaman 4 silakan. Yang slide-nya saya ganti juga. Nah, gini ya. Jadi kita kan mau belajar beberapa teori nahu, sorof yang tahun lalu kita sempat kenalkan. Kalau ada yang ikut di kelas yang tahun lalu, di sini juga apa itu nahu ya? Nahu itu adalah ilmu yang simpelnya mempelajari bagaimana kita mengharokati akhir huruf dari satu kata. Jadi nahu itu hanya ngurusin harokat akhirnya. Bacanya apa? Ya bacanya kalau nggak domah, fathah, kasroh.
Nah, kemudian kemarin tahun lalu juga kita udah kenalan dengan sorof. Sorof itu adalah ilmu morfologi. Jadi kita bagaimana membaca harokat sisanya. Ya, justru makanya sorof itu dikatakan apa? Ummul ulum. Itu adalah ibunya dari bahasa bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, kemarin juga kita kenalan dengan balagoh. Ya, balagoh ini bagaimana kata yang kita buat, kata yang kita dapat di dalam Al-Quran itu terasa lebih lebih indah. Itu tahun lalu. Nah, sekarang kita coba munculkan sedikit-sedikit gitu ya, dan kita relasikan dengan tafsir para ulama dan bagaimana dengan tadabur ayatnya. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, ada yang tahu bedanya tafsir sama tadabur itu apa? Apa barang yang sama ya? Nah, itu ya. Apa barang yang sama? Ya. Jadi barang yang sama atau barang yang beda? Ya. Jadi ini ada di halaman belakang terjemahnya itu. Terjemahnya di halaman 4 ya, terjemahnya di halaman 4. Jadi tafsir itu ya kalau secara bahasa artinya al-kashf ya, al-kashfu. Jadi menyingkap. Kalau kita mau buka puasa di meja makan ada tudung saji itu, kita angkat. Nah, itu namanya al-kafsh. Ya, jadi tafsir ya, namanya tafsir. Ya, jadi tafsir itu secara bahasa artinya menyingkap. Ya, jadi banyak tafsir kan? Tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Al-Baghawi ya, tafsir Muyassar dan seterusnya. Jadi tafsir itu sebenarnya melihat apa arti kata, hukumnya apa dari ayat tersebut, turunnya di mana ya, dan seterusnya. Itu punya keilmuan tersendiri. Dan jarang orang atau mungkin kita mungkin sibuk gitu ya. Kemudian punya target gak mungkin di Ramadan kita baca satu kitab tafsir full itu bagus gitu ya. Atau minimal terjemahannya. Ya, jadi itulah tafsir ya, itulah tafsir. Nah, bedanya dengan tadabbur, dan kita diperintahkan afala yatadabbarunal Qur'an ya, afala yatadabbarunal Qur'an. Jadi kita diperintahkan juga untuk bertadabbur. Kalau tadabbur itu asli mushtaqun min kalimati dubur. Dubur itu kan apa? Artinya belakang. Jadi Al-Qur'an misalnya surat Adbarus sujud. Adbar itu artinya belakang, ujung. Yaitu secara bahasa. Jadi tadabbur itu artinya kalau secara istilah di pembahasan kita itu maknanya adalah akibat atau hasil akhirnya. Kita udah tahu ayat itu artinya apa. Mungkin kita punya Al-Qur'an per kata gitu ya. Kemudian kita juga di aplikasi sekarang udah lebih canggih kan, di kata itu, di ayat itu langsung kita tinggal pilih tafsir mana saja. Ya. Terus berhenti sampai situ, yaitu hanya wawasan. Ya, berhenti sampai situ itu hanya wawasan. Adapun tadabbur itu kita nanya balik. Kenapa Allah turunkan ini? Ya, kenapa ayat ini buat aku apa? Ya, dampaknya buat hati aku apa gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang digali. Kenapa misalnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, wadduha. Ada apa dengan waktu duha? Jadi kita nanya terus, nanya. Karena pada sejatinya ketika kita membaca Al-Qur'an, kita sedang membaca kalamullah, kalam Allah, dan juga seolah kita sedang berdialog, ya, sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dengar atau kita baca pas kita lewat, ini salah satu cara yang disampaikan oleh para ulama, misalnya melewati ayat azab, fadzuku falan nazidakum illa azab, akhir-akhir an-naba gitu ya, maka kita bisa stop tuh ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr misalnya, atau min adzabi jahannam. Jadi kita stop dulu ya, soalnya kita gimana sih, bayangin kita lagi depan N1 ya, SM kita lagi rapat kan, kemudian kita dia menyampaikan presentasi, kita akan lihat kan, kita akan dengerin. Takut kelewat dia ngomong pas bagian kerjaan saya, pasti kan langsung ngeh kan. Ternyata disindir-sindir misalnya produksi turun misalnya gitu kan, pasti kan dari lapangan mana ini relate dengan saya gitu, pasti kan akan kita catat gitu. Sama, jadi ketika kita baca tadabur itu kita udah paham artinya, katanya, tinggal diresapi ya, diresapi. Makanya analogi paling gampang kalau saya menjelaskan bedanya dua kata ini, tafsir dan tadabur,
tafsir itu ibarat kita megang resep obat ya dari dokter dan kita mau ke apotek. Mungkin indikasi kita adalah demam. Maka tafsir itu adalah kita tuh bawa-bawa tuh resep dokter, paracetamol 50 mg diminum 2 kali 3. Itu tafsir. Apakah demam kita akan hilang? Nggak bakal. Sampai kita apa? Minum itu obatnya. Ya, minum itu penurun rasa sakit atau penurun demamnya. Itulah tadabbur. Jadi banyak orang yang ingin sehat gitu ya, ingin sembuh gitu ya atau ringan sakitnya, ya kemudian tapi dia nggak ngerti obatnya apa. Jadi banyak orang yang mau tadabbur, ya, tapi dia nggak ngerti tafsirnya, makalah jadilah seperti misalnya terjadi bencana ya tanggal 24 Desember, maka cari surat nomor 24 ya ayat 12. Nah, itu kan dia mau mentadaburi gitu mungkin maksudnya ya. Intinya larinya ke cocok logi ya. Jadi banyak kan disambung-sambungin gitu kan. Jadi itu bukan jalan ilmiah ya, bukan jalan ilmiah. Tapi dia mau mentadaburi sebenarnya ya, dicocok-cocokin ya. Kayak kemarin pas Covid waqorna fi buyutikunna ya, waqorna ya, corona ya gitu kan. Gitu kan. Fi buyutikunna ya, dan di rumah suruh kan itu maksudnya ayat berkaitan dengan ya perintah wanita gitu kan untuk di rumah-rumah mereka. Tapi emang mirip, kita kan jadinya pas Covid itu kan di rumah kan, corona buyut gitu kan ya. Itu dia mencoba tadabur mungkin, tapi dia nggak ngerti tafsirnya ya. Jadi banyak orang mau tadabur tapi kan dia nggak dibarengi dengan tafsir. Tapi kebalikan, ada orang yang jago ya tafsir tamat gitu ya, tapi dia nggak tadabur, nggak bakal demamnya nggak bakal turun. Dia hanya megang resep kemana-mana gitu kan, udah pegang aja. Dia tahu kalau demam paracetamol 50 mg ya kan, dikali berat badan ya, umur gitu kan, dan tapi nggak diminum ya, nggak diresapi, nggak ditadaburi, nggak diminum obatnya, maka itu tidak akan pernah terjadi ya, atau ya ada sebab akibat ya, ada sebab akibat ya. Jadi kebayang ya, ya. Atau yang paling mudah kalau kita dapat kado atau paket lah. Nah ini ibaratnya gini, kita dapat hadiah yang indah dari Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan Al-Quran. Ya, kita dapat paket gitu kan, depan rumah dapat kado. Maka membuka unboxingnya itu kado, isinya apa? Itu tafsir. Ya, itu tafsir. Jadi kita buka itu kadonya, itu adalah tafsir. Jadi kita tahu, oh ini barangnya. Ya, tapi ya setelah itu dia nggak pakai, dia nggak gunakan, ya dia nggak tadabur. Jadi memang harus dikombinasikan antara kedua ini ya. Jadi mudah-mudahan ada gambaran ya. Jadi ini satu barang yang beda antara tadabur dan tafsir. Nah, oke, kita next dulu. Nah, bagaimana kita bertadabur? Itu ada adab-adabnya. Ya, silakan dibuka di halaman 6. Jadi pertama kita harus huduril qalb ya, huduril qalb. Jadi kita harus hadirkan hati kita ya, hadirkan hati kita. Jadi pas kita baca Quran, kita punya Al-Quran per kata bagus ya, kita hadirkan hati kita. Kemudian yang kedua, fahmul ma'ani. Kita harus memahami makna-makna. Ya ini mau nggak mau ditafsir gitu kan. Minimal terjemah harfiahnya kita tahu. Ya, arti-artinya itu tahu. Ya, ini kita mau mulai tadabur ya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah thariqatut tafkir as-sahihah. Jadi pola pikirnya harus benar. Jadi jangan sampai kita start tadabur itu cocok logi gitu akhirnya, karena kita keterbatasan ilmu terhadap ayat tersebut ya, terhadap ilmu pada ayat tersebut. Nah, kemudian yang keempat, at-tafaul ma'al ayah. Tafaul itu artinya berinteraksi. Ya, misalnya ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kan ayat di akhir ini kan Al-Fajr kan. Wah, ini panggilan nih nanti ya. Mudah-mudahan kita termasuk jiwa yang dipanggil tersebut gitu kan. Kita stop, bisa kita baca lebih detail. Salah satunya tadabbur itu diulang-ulang ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah misalnya. Jadi kita berharap, kita kadang bisa berdoa juga, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu
misalnya surga, supaya kita masuk ke dalam ayat tersebut. Dan juga intifaul mawani, ya, yaitu kita menghilangkan penghalang. Dan ini yang paling penting, ya. Banyak buku-buku tafsir tadabbur, salah satunya mereka menyarankan agar kita banyak istighfar, ya, dosa, karena hati yang banyak dosa seperti di ayat juga, ya, itu ada noktah hitam, ya, sedangkan hati kita ini kayak kaca gitu, ya, dan ilmu itu cahaya. Kalau kebanyakan debu maka cahaya nggak bisa masuk. Dan juga kesombongan itu kita hindari. Dan satu lagi adalah sibuknya hati dengan dunia. Nah, ini yang kadang kita bisa baca Al-Quran, ya, tapi kita pikirannya kemana-mana, apalagi misalnya udah lancar, ya. Maka ini diantara hal-hal yang harus kita perhatikan, ya. Jadi itu pendahuluannya berkaitan dengan tafsir dan tadabbur. Oke, sekarang kita lanjut, ya. Silakan dibuka di halaman ke-7. Ini pertemuan 1, ya. Jadi pertemuan ke-1 saya coba rangkum 10 kaidah bahasa Arab. Dan ini dasar lah. Ya, harusnya yang pernah belajar walaupun 5 kali habis itu nggak datang lagi, mudah-mudahan nyampe babnya gitu kan. Atau ya insya Allah nanti mudah lah. Ini sesuatu yang bisa dinalar gitu, ya. Tidak sulit. Ya, baik. Yang pertama, ya, yang pertama. Kita mulai, ya. Ini baru nih kita recall lagi teori-teori bahasa Arab kita yang sudah kita pernah pelajari, ya, mungkin di kelas-kelas di luar ruangan ini. Jadi yang pertama adalah ada yang masuk tuh. Oke. Tahu fi'il mudhari, ya? Tahu fi'il mudhari? Ya, fi'il mudhari ya adalah kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan. Misal kita punya kata sajada, fi'il madhi, ya. Sajada artinya sujud. Fi'il mudhari'nya yasjudu, ya kan? Sering kita dengar. Di Al-Fatihah ada ya budu, ya buduna, ya, itu adalah fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' konsep nahunya itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Ya, dalam bahasa Arab, untuk mengungkapkan sesuatu yang waktunya itu saat ini, continuous, ya, atau yang akan datang, future, itu kita menggunakan fi'il mudhari'. Udah, itu aja. Tahu, ya, kalau itu insya Allah semua yang pernah belajar harusnya ingat. Nah, gimana kita relasikan dengan tafsir? Ya, dalam banyak tafsir, ya, dalam menafsirkan fi'il mudhari', ini irisannya di sini. Jadi ada ilmu bahasa Arab. Nah, kalau para ulama tafsir menggunakan wawasan mereka berkaitan dengan bahasa, karena salah satu cara mentafsirkan itu adalah tafsir bil lughah. Tafsir dengan bahasa, teks demi teks. Tapi yang diakui itu adalah bahasa Arab. Yang diakui bahasa Arab itu sejak sebelum zaman Nabi Muhammad SAW sampai di zamannya Al-Imam Syafi'i. Jadi orang-orang yang di pedalaman Baduy sana gitu, ya, yang masih bersih dari campur aduk asimilasi bahasa luar, Persia dan lain-lain, itu jadi dalil secara bahasa. Dan berakhirnya itu di fase Al-Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu kan kecilnya ditaruh di tempat yang bersih juga dari sisi nggak ada bahasa-bahasa yang tidak baku yang masuk. Maka ketika beliau dewasa menjadi imam, kemudian dia ngomong, itu ngomong bahasa Arab, maka lafaz bahasa Arabnya itu dijadikan dalil, ya, sebagai dalil bahwa itu memang kata dalam bahasa Arab, ya, sampai segitunya, ya. Jadi kan bahasa Arab ini kan kosakatanya banyak gitu, ya. Nah, apakah ini kata ini memang disepakati adalah kata dalam bahasa Arab? Itu batasnya sampai salah satunya adalah di Imam Syafi'i. Nah, para ulama tafsir, ya, menjelaskan kalau kita ketemu fi'il mudhari' itu maknanya adalah at-tajaddud, artinya pembaharuan, ya. Pembaharuan. Jadi sesuatu yang baru. Satu, ya, itu maknanya. Jadi nanti kalau kita baca tafsir ternyata arah-arah tafsirnya ini ada rasa-rasa at-tajaddud, kayak menunjukkan sesuatu yang baru. Nah, itu berarti memang
Si penafsir itu dia paham makna fi'il mudhari ya secara lughah. Yang kedua adalah al-istimrar. Al-istimrar itu artinya berkesinambungan. Ya. Kita lihat aplikasinya. Hafal ya surat Al-Maun ya. Allah Ta'ala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Mana fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya ini ya. Yukadzibu. Ya, yukadzibu. Ini dari kata apa? Kadzaba. Ya, sorofnya ya. Kadzaba. Sorof fi'il sulasi mazid. Kadzaba. Kadzaba yukadzibu takdziban. Sama kayak kita punya kata hasana. Hasana itu membaguskan. Hasana yuhassinu tahsinan. Ada yang ikut tahsinnya BDI itu ada kan? Yang laskol ya kemarin ya. Sama kayak kata wahada. Wahada yuwahidu tauhidan. Masdarnya. Ini sama. Yukadzibu. Dan Allah Ta'ala berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah nggak pakai al-kadzab al-biddin. Al-kadzabu biddin. Tapi pakai kata kerja. Ini mengindikasikan, ini orang ketika ayat ini turun menggambarkan apa namanya, menggambarkan orang-orang kafir ketika itu. Tahukah kamu ya, yaitu orang-orang yang yukadzibu biddin, yang mendustakan agama. Oh kita baca nggak paham ya, kita baca ayat, kita tahu makna itu +1 ya kan. Kedua, kita belajar bahasa Arab ngerti yukadzibu fi'il mudhari +2 ya. Modal buat tadaburnya maksudnya ya. Modal buat tadaburnya. Kemudian yang ketiga, oh kalau ketemu fi'il mudhari dalam para ulama tafsir menafsirkan itu menunjukkan at-tajaddud, sesuatu yang baru ada. Jadi muncul lagi. Kemudian al-istimrar, berkesinambungan. Maka ketika kita memahami ayat ini, kita yakin, kita tahu bahwa apa namanya, pendustaan mereka terhadap agama, yaitu orang-orang kafir, itu memang muncul lagi. Coba lihat ayatnya selanjutnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi dia besok apa namanya, hari ini dia pelit gitu ya, orang-orang kafir kan pelit kan, surat Al-Humazah. Besok dia menghardik anak yatim, baru lagi ya. Besok lagi dia pamer, riya, yuraun wa yamnaunal maun ya. Jadi emang begitu, lihat aja ayat setelahnya. Jadi memang Allah kasih turunkan ayat ini menggambarkan orang-orang kafir itu memang sering buat mendustakan agama, baru lagi besok dustain lagi gitu. Dan itu istimrar. Itu yang bisa kita petik dari ya satu ya, yaitu bahwasanya fi'il mudhari itu sifatnya dinamis ya. Fi'il mudhari itu sifatnya dinamis. Nanti kita bedah untuk contoh-contoh yang lain di pertemuan selanjutnya ya. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat. Yang kedua. Nah, ini juga apa namanya? Insyaallah mudah lah ya. Yaitu kalimat ismiyah. Ya. Dalam bahasa Arab, kalau yang pernah belajar, kalau kita mau buat kalimat, itu kan ada 2 model. Yaitu kalimat apa? Jumlah ismiyah. Itu kalimat yang diduluin oleh isim. Misalnya, Aliyun Goniun. Ali adalah orang kaya. Nah, itu kan. Kalimatnya didahulukan oleh isim. Itu namanya ismiyah. Ada satu lagi kalimat yang didahului oleh fi'il. Ya, biasanya didahului oleh fi'il. Kayak misalnya ini, yukadzibu. Ini jumlah fi'liyah. Nah, kita balik ke kaidah kedua yang saya tulis di sini. Kata benda atau kalimat ismiyah, konsep nahunya itu adalah kalimat yang didahului oleh kata benda atau isim. Ya, kalau di nahu biasanya disebut apa? Mubtada khobar. Ya, mubtada khobar. Next dulu ya. Nah, misalnya gini. Al-jabalu tawil. Al-jabal gunung, isim kan? Tawilun, tinggi. Mukhobar. Mubtada khobar. Gunung itu tinggi. Udah gitu kan. Kalau kita belajarnya sampai nahu, ya kita cuma tahu itu. Mubtada khobar. Mana mubtadanya? Jabal. Mana khobarnya? Tawil. Gitu kan. Jadi gunung itu tinggi. Nah, gimana para ulama tafsir ketika melewati ayat-ayat yang dibentuk, disusun
dengan bentuk jumlah ismiyah atau mubtada khabar ini. Maka kaidahnya di sini saya tulis menunjukkan makna apa? As-subut. As-subut itu artinya tetap. Ya. Jadi as-subut itu artinya tetap. Pancek gitu ya. Ya, pancek. Itu apa namanya? As-subut. Jadi kalau ibaratnya fiil tadi, fiil mudhari itu istimror, tajaddud itu kayak air ngalir gitu kan. Besok ada lagi, besok ini lagi, diulang lagi, dia dustain lagi gitu kan. Fiil, pakai fiil. Tapi kalau kalimat ismiyah itu tetap ya, ad-dawam, abadi dan nggak terikat oleh waktu. Mau besok, sekarang, akan datang, pokoknya begitu. Sini contohnya bagus. Contohnya surat Al-Ikhlas. Ya, ini tadaburnya begini. Kan kalau baca tafsirnya banyak. Ya, kita tahulah mana as-somad gitu ya. Artinya yang tidak bergantung. Justru makhluk itu bergantung pada dia. Nah, kita baca misalnya qul huwallahu ahad. Ya, Allahus somad. Ini juga menarik. Qul huwallahu ahad, Allahnya diulang lagi. Nanti ada di kaidah selanjutnya. Tapi ini kita mau bahas as-somadnya. Ini mirip nih, al-jabal tawil. Allahu as-somad. Ini mubtada, as-somad khobar. Ya, jumlah ismiyah. Allah adalah as-somad. Ya, terus apa? Ya, yang bisa kita tadaburi. Biasanya kalau kita lagi punya masalah gitu ya. Kita tahu apa? As-somad itu adalah sesuatu as-somad ini adalah isim dan menunjukkan sifat yang tetap ya, dawam abadi dari dulu sampai sekarang. Dari Allah Allah ini tidak diawali dengan permulaan dan tidak juga diakhiri dengan akhir, abadi, ya, abadi, azali namanya. Maka sifat as-somadnya Allah ini bukan istimror baru ada pas kemarin gitu kan. Tapi udah dari dulu. Ya bayangkan kalau kita sedang ditimpa musibah ya, kita berpegangan pada manusia ya besok dia ninggalin kita gitu kan. Kemudian kita berbeda ketika kita bertawakal, berpegang kepada zat yang punya sifat as-somad dari dulu sampai sekarang, sampai besoknya lagi. Nah, ini menunjukkan Allah ini adalah sesuatu yang tetap ya. Sifat Allah as-somad ini adalah sifat yang tetap. Bayangkan kalau kita bergantung, jadi kita bergantung sama Allah, berarti kita bergantung pada zat yang bukan lagi ada, besok nggak ada, besok lagi ada, itu kan fiil kan. Jadi besok ada, besok as-somad, besok lagi enggak gitu, besok lagi as-somad, itu enggak. Tapi kita bergantung pada sesuatu yang secara permanen. Memang Allah punya sifat as-somad. Jadi kita akan lebih mengena gitu ya. Bahkan di surat Al-Ikhlas pun ya, bahkan di surat Al-Ikhlas pun. Ya, seperti itu. Satu lagi sebelum kita tutup. Yaitu kaidah yang ketiga. Ini juga kaidah simple, yaitu kata nakiroh. Nakiroh itu adalah kata yang umum. Biasanya kalau di bahasa Arab dasar, bedain nakiroh sama ma'rifah itu adalah ada alif lamnya sama enggak. Kalau di bahasa Inggris itu boy sama the boy gitu kan. Anak laki-laki, kalau the boy berarti udah spesifik. Itu ma'rifah dalam bahasa Arab. Maka dalam konsep nahwu, kalau kita punya kata benda, isim, dan tidak diawali oleh alif lam, ya itu namanya isim nakiro. Paham ya? Jadi bedanya ar-rajulu dengan rajulun, itu satu nakiro, satu ma'rifah. Nah ini. Nah, jadi nahwunya gitu ya. Biasanya nggak ada alif lamnya. Tafsirnya gimana? Nah, ini tergantung konteks. Jadi ada dua konteks. Kalau kita ketemu kata-kata yang nggak ada alif lamnya. Satu, dia bisa ngasih makna pengagungan, ya. Jadi sesuatu yang sangat besar. Atau satu lagi justru malah menunjukkan sesuatu yang sangat sangat kecil. Ya, kalau di buku, contohnya di surat Al-Qari'ah, fahuwa fi'i syatir radiyah. Jadi di situ ada kata radiyah atau isyatin, bentuknya nakirah. Jadi menunjukkan sesuatu yang sangat sangat agung. Kalau di sini contohnya fa inna ma'al usri, nah ini kan ada alif lamnya. Kita bukan bahas ini, tapi yang ini nih, yusron. Yusron itu artinya kemudahan. Enggak pakai alif lam. Jadi menunjukkan kemudahan yang
sangat besar dan banyak. Bahkan para tafsir ini udah jadi tafsiran yang paling umum, karena ini kan ini diulang nih ya di surat Syarah itu kan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bedanya nggak ada paknya aja, gitu kan? Fa inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran. Nah, di situ para ulama ngambil kesimpulan bahwa al-usr di ayat 5 dan di ayat 6 karena sama-sama ada alif lamnya, itu barangnya sama. Barangnya sama. Apa? Kesulitannya tuh yang itu. Jadi kesulitannya itu yang sudah spesifik. Tapi yusronnya ini di ayat 5 dan 6 adalah yusron yang beda. Makanya Ibnu Abbas itu menafsirkan bahwa tidak mungkin mengalahkan, tidak mungkin dua kemudahan dikalahkan oleh satu kesulitan. Ya, jadi faedahnya usr yang di 5 dan 6 itu kesulitan yang itu, yang udah kita tahu. Tapi yusran di 5 dan 6, yusran yang beda. Jadi kalau kita punya masalah, kata para ulama, satu masalah itu sudah di-equip dengan minimal dua kemudahan. Ya, minimal dua kemudahan. Dalilnya ini, ya karena yusran di ayat 5 dan 6 adalah kemudahan yang berbeda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian itu dulu ya. Karena tadi ada pendahuluannya, mudah-mudahan hari Rabu kita bisa on time ya. Setelah selesai sholat kita bisa langsung ke ruangan. Nanti agenda hari Rabu kita lanjutkan kaidahnya dan kita tambah contoh-contohnya. Kalau mau bawa Al-Quran atau buka Al-Quran dari HP nggak apa-apa. Nanti kita coba latihan langsung dari surat di juz amma. Ini bukunya silakan dibawa pulang, ntar bawa balik lagi gitu ya. Kalau mudah-mudahan nggak lupa, yang PDF-nya juga udah saya share di di chat. Demikian, mungkin belum ada tanya jawab. Nanti pertemuan besok kita spesifik buat diskusi latihan. Sampai sini dulu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.